Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Dan hari ini hari Rabu ya, tanggal 2 Oktober 2024. Mesti ingat Mbak Agi ya, setiap kali kita ketemu kita mesti menghitung hari. Countdown itu menuju tanggal 20 Oktober ini. Dan seperti biasa ini memang kalau kita baca di media sosial banyak yang sebenarnya nggak udah malas nunggu sampai tanggal 20 Oktober kalau bisa dipercepat saja gitu ya Mbak Agi. Ya, oke. Tapi kami, saya tentu saya Hersman Munarif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Mas Hersu ini menghitung hari tapi sambil senyum-senyum. Padahal Mhm, kalau di lagunya itu kan menghitung mhm. hari itu sambil agak sedih, Oh, iya, mellow iya, gitu loh. melo ya, melo ini. Dan kelihatannya Pak Jokowi yang sudah mulai melo ya kalau kita lihat dalam pelantikan anggota DPR kemarin itu ya Mbak Agi ya. Ya, jadi Iya. terlihat sekali Pak Jokowi seperti bukan hanya melo tapi terkesan mulai lonely begitu ya Mbak Agi. Dan memang keterlaluan juga sih teman-teman anggota DPR kemarin itu yang teman-teman yang baru nih ya, yang periode Iya. 2024 2029 masa ketika Pak Jokowi namanya disebut nggak ada yang tepuk tangan tapi ketika Pak Prabowo disebut oh, tepuk tangannya rame banget. Jangan gitulah gitu ya. Kan ini lagi ada yang sensi loh dalam situasi semacam ini ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Kasihlah sedikit tepuk tangan gitu Iya, kan. iya, heeh. Bahkan ketika disebutkan nama wakil presiden saja gitu ada sedikit terdengar Hmm, ada hmm. yang tepuk tangan ketika disebutkan nama Pak Tri, Pak Yusuf Kala, tapi memang kelihatan sunyi, terdengar sunyi gitu ketika disebutkan nama Pak bahkan tidak disebutkan nama loh Mas Hersu. Hmm. Ketua sidang hanya menyebutkan yang terhormat Presiden Republik Indonesia tanpa menyebut nama Pak Jokowi. Ya. Padahal sesudah itu disebutkan nama para wakil presiden, mantan wakil presiden begitu dan disebutkan namanya secara lengkap begitu. Ya bagaimana tidak murung dengan kondisi seperti Ya, ini. ya, ini baru kayak lagu juga namanya Sunyi Sepi Sendiri. Ah, itu lagu-lagu lama gitu ya. Jadi Tapi ya, sunyi di tengah keramaian. ya Iya. sunyi di tengah keramaian. Tapi pertanyaannya kemana Wakil Presiden Pak Fufu? Ah, bukan Fufu apa? Pak Gibran Rakabuming, Mbak. Kok nggak kemarin nggak kelihatan? Apakah memang nggak diundang ya Wakil Presiden terpilih itu dalam acara resmi kemarin tuh? Sebetulnya Mas Hersu kalau merujuk ke belakang itu Hmm, seharusnya ada namanya wakil hmm, hmm, presiden terpilih, hmm, presiden terpilih itu selalu sejarahnya itu ada. Tapi hmm. kemarin memang tidak terlihat maaf, tidak terlihat Nah, kan Gibran banyak Raka salah Buming. kan? Iya, oke. Ya, ya. Maaf ya, karena faktor 99,9% tersebut ya. Mm, mm, Jadi tidak terlihat sosok dari Gibran ya, sebagai wakil presiden terpilih Mas Hersu ini tentu saja mengherankan. Karena pada tahun 2014 kita mm. ingat itu Pak Jokowi sebagai presiden terpilih ketika itu ya, dan Mm, kemudian Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden terpilih itu hadir pada pelantikan anggota DPR yang baru pada tahun 2019. Begitu juga dengan Pak SBY tentu saja. Kan itu akan menjadi mitranya soalnya Mas Hersu. Masa tidak mm. tidak hadir gitu dan tentu saja diundang oleh Kesekjenan DPR. Begitu juga tahun 2019 Pak Jokowi memang hadir sebagai ya double lah statusnya ya, sebagai petahana presiden yang eksis pada saat itu dan kemudian juga sebagai presiden terpilih tahun 2019. Tapi Kiai Haji Maruf Amin juga hadir sebagai wakil presiden terpilih. Jadi jelas jejaknya memang seharusnya ada. Tapi saat kemarin ini kan tidak ada sosok Gibran. Nah, Ah, tapi ini ditutup Mas Hersu ya, oleh ya, Sekjen ya. DPR. Ya, Ada ya, alasan. ya, ya, oke. Itu menarik dan kemudian juga soal kunjungan Pak eh, Jokowi yang sudah mulai ditolak ya di NTT dan juga di Maluku ya. Tapi kalau di NTT walaupun ditolak masih berlangsung. Hari ini Pak Jokowi masih ada di NTT dan memang sekelompok aktivis di sana menolak aktivis pro demokrasi di sana menolak kunjungan Pak Jokowi dan ini mengejutkan ya karena ini kan boleh disebut daerah Jokowers ini kan ya gitu ya NTT ini. Sementara di Maluku itu lebih masif dan dibatalkan ya kunjungan ke Maluku Mbak Agi ya. Iya, saya belum melihat, belum mencek lagi ya Hmm, pernyataan dari istana karena Pak Jokowi masih di NTT. Seharusnya tanggal 3 Oktober dari NTT kemudian terbang ke hmm, Maluku. hmm. Tapi dari Sekda Maluku sendiri sudah positif menyatakan bahwa Pak Jokowi batal berkunjung. Nah, Oke, kita lihat apakah akan oke. betul-betul batal Mari, berkunjung mari, besok. ya, mari kita bahas soal itu. Mbak Agi mau dari mana masuknya, dari mana aja. Oke, ini kita bahas ya. Iya ya, jadi ini
alasan kita sampai pada alasan dari Sekjen DPR tadi ya Mas Irsu, kenapa Mm-mm. kok Gibran tidak hadir dan alasannya ini saya rasa cukup lucu juga. Ini hanya ya sepertinya untuk menutupi ketidakhadiran Mas Gibran ini. Jadi Sekjen DPR Indra Iskandar itu mengatakan bahwa secara formil tidak kami undang mengingat keterbatasan-keterbatasan. Loh, Nah, terusan apa? Terusan tempat. iya, ya makanya apa keterbatasannya dan dinyatakan bahwa karena hari ini tata letak kursi Mm. berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Halah, halah, kursi. halah, halah, halah. Ya Nah, berarti. katanya Mm. di panggung utama itu hanya ada presiden, wapres, dan pimpinan sidang, ketua MPR, DPR, DPD, kata Indra Iskandar ya. Mm. Nah, sementara kalau untuk wapres-wapresnya dari mulai Pak Tri Sutrisno, Yusuf Kala, begitu ya, semuanya diundang lah begitu Mas Hersu. Jadi ini cukup unik juga, yang wapres yang sudah tidak menjabat saja diundang, padahal mereka kan tidak ada hubungan kerjasama nantinya pada tahun Ya. 2020 sampai 2029. Sementara yang akan melakukan kerjasama sebagai partner dengan DPR, dengan anggota DPR terpilih yang baru dan dilantik, kok malah tidak diundang? Ini kan aneh sekali begitu, Mas Ersu. Ya, ya, ya. Oke, ini menarik. Mau dilanjutkan terus ya. Jadi ini berkaitan dengan ini cerita tentang Pak Jokowi dan Gibran ya, begini ya. Yang kemarin memang sangat sangat menarik kalau kita lihat yang terjadi kemarin itu. Banyak orang sudah mulai memperhatikan terutama gestur tubuhnya Pak Jokowi yang saya sih kalau saya berpikirnya positive thinking, husnuzon gitu ya Mbak Agi. Mungkin kayak kemarin yang tadi Mbak Agi sebut bahwa tidak disebutkan nama Pak Jokowi dan sebagainya karena kan yang memimpin sidang kemarin itu kan pimpinan sidang sementara ya yang biasanya dipilih itu adalah yang usia tertua dan usia yang termuda. Jadi mungkin dia masih grogi mimpin itu jadi suka lupa karena kalau kita lihat suka dibisikin juga oleh pendampingnya Yang wakil muda. ya yang muda gitu. Positif thinkingnya semacam itu. Jadi kenapa nama Pak Jokowi kok nggak disebut dan tapi kalau soal nggak ada tepuk tangan buat Pak Jokowi, saya kira itu bukan soal grogi ya. Tepuk tangan aja kan nggak perlu grogi lah ya Mbak Agi ya. Iya, itu kan soal bagaimana spontanitas gitu yang Mm, dilakukan oleh anggota DPR, di mana otak bekerja itu kan langsung dikerjakan oleh tangan ya mm. istilahnya seperti itulah begitu. Kalau kita gembira, kita mengapresiasi ya otomatis kita langsung bertepuk tangan. Apalagi kemudian ketika nama Pak Prabowo disebut dan kemudian tepuk tangannya keras begitu dan Ya, cukup kencang itu kan jadinya luar luar biasa begitu bahkan yang di kanan kiri Pak Prabowo seperti Erlangga begitu yang semuanya juga ikut bertepuk tangan senyum-senyum seperti itu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutrisno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Jadi memang di tempat yang sangat terhormat tersebut, di mana Pak Jokowi biasanya dielulukan, semua orang minta foto apa dan sebagainya, Pak Jokowi memang sudah mulai ditinggalkan gitu ya mm, Mas Hersu. Bahkan sekedar tepuk tangan saja juga mereka irit gitu. mm. Ngapain sih irit kalau cuma soal tepuk tangan gitu. Tapi kalau kita lihat Mas Hersu bagaimana Pak Jokowi berjalan begitu Ya, ya. ya, ya. Nah, ini ada videonya kita bisa lihat ini nanti ya. Ya, Betul, tapi betul. kita lihat Nah, ini kita kita lihat lanjutkan. saja. Iya, iya. Hatiku tak akan sedih, apa ditinggal sendiri. Apakah kini libur haru dan setia hatiku
memang itu kelihatan Pak Jokowi mulai sendirian, tapi untungnya ada Pak Erlangga ya yang masih mencoba menemani ya Pak Pak Jokowi. Tapi Mbak Puan kelihatannya malah lebih asik ngobrol dengan Pak Prabowo ya ketimbang kenapa Mbak nyapa dulu Pak Jokowi itu diajak ngobrol dulu Pak Jokowi, jangan langsung ke Pak Prabowo-nya. Kita tahulah deal politiknya berikutnya dengan Pak Prabowo, tapi kan tetap aja Pak Jokowi presidennya gitu loh Mbak Aki. Ya. Iya, dan Pak Erlangga ini baik hati sekali loh, begitu ya. Karena ya kita tahu bagaimana Raja Jawa ini perannya terhadap pelengseran Pak Erlangga di Golkar begitu. Tapi Pak Erlangga masih sopan gitu ya. Dan ya memang Mas Ersu, bagaimana kondisinya memang seperti itu. Dan kita tahu ini kan memang apa ya antara Mbak Puan dengan Pak Prabowo ini kan memang makin intensif. Sesudah itu kan media mewawancarai Hasim dan Hasim mengatakan apakah memang akan jadi begitu pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, dan Hasim adik dari Pak Prabowo mengatakan ya pasti jadi. Itu kan sudah ditunggu sejak 2 tahun yang lalu, dan ini yang menginginkan pertemuan adalah Pak Prabowo, dia mengatakan demikian. Jadi sekarang posisinya Pak Prabowo adalah menunggu keputusan dari Ibu Mega kapan bisa bertemu. Itu sangat jelas dinyatakan gitu tanpa ditutupi bahwa Pak Prabowo lah dalam hal ini posisinya yang menunggu kapan waktu Ibu Mega dapat memberikan waktunya gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian Pak Prabowo ketika diajak bercakap oleh Puan juga terlihat happy, keduanya asik begitu ya. Sampai yang lain juga ngeliatin kayak gitu. Sementara ya Pak Jokowi terlihat murung, tidak hanya ketika berjalan itu, bahkan ketika sampai di dalam ruangan pun juga terlihat wajahnya tidak secara seperti biasanya, Mas Irsu. Oke, yang menarik itu ternyata kemudian Pak Jokowi memberikan pernyataan ya soal pertemuan antara rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu, yang saya sih bukan soal komentarnya ya, maksud saya kalau komentarnya kan biasa Pak Jokowi normatif seperti itu. Tetapi cara pesan itu sampai kepada media itu loh yang saya agak terkejut, karena yang sampai itu hanya pesan suara gitu itu. Itu yang wartawan kan menyatakan begitu, mereka mendapatkan pesan suara. Ini Pak Jokowi kan masih di NTT gitu yang menyatakan dia Pak soal pernyataan Pak Jokowi berkaitan dengan rencana pertemuan dengan Ibu Megawati itu. Ini apa bentuk lain dari apa lagi ya komunikasi politik istana ini, kayak kalau kemarin kan ada doorstop ece-ece, sekarang tiba-tiba Pak Jokowi kan seperti biasa bisa ditanya oleh wartawan, ketika wartawan yang ikut rombongan itu bisa menyampaikan itu. Tapi kenapa yang disampaikan pada wartawan hanya rekaman audionya gitu ya Mbak Agi? Ya. Nah, ini juga kita tidak tahu. Masalahnya kan juga sekarang sejak Pak Jokowi itu ditinggalkan pada saat Pilpres kemarin, kan ada sebagian orang di sekeliling inner circle Pak Jokowi ini kan meninggalkan Pak Jokowi dan kemudian beralih ke 03 atau mendukung Ganjar. Ini kan memang orang-orang baru yang ada di sekitar Pak Jokowi, Mas Hersu. Memang kita kalau tahunya di permukaan itu adalah Pratikno seperti itu ya. Terus kemudian anak buah dari Pratikno. Padahal kan ada orang-orang yang selain itu yang ada di ada di sekeliling Pak Jokowi yang memang berperan dari sejak di Solo dan kemudian sudah tidak ada. Apalagi kemudian ada, ya walaupun bukan orang baru, tapi dia masuk ke dalam inner circle Pak Jokowi kan masih baru juga, seperti Hasan Nasbi, seperti itu, yang tentunya membawa pola-pola komunikasi yang baru. Nah, kita tidak tahu nih, ini hasil rekayasa atau merupakan hasil jahitan dari siapa nih, dari tim medianya Pak Jokowi, begitu Mas Hersu. Tapi yang jelas ya itu cukup, kalau bagi wartawan itu cukup menggelikan, karena dia Pak Jokowi ini kan memiliki waktu untuk bertemu dengan media atau bertemu dengan jurnalis atau wartawan di sekelilingnya, apalagi wartawan di istana yang tentu akan gembira setiap kali Pak Jokowi itu akan memberikan pernyataan begitu kan. Nah, dan dia memiliki waktu banyak begitu untuk bertemu selama kunjungan. Jadi kenapa harus disebarkan yang seperti itu? Jadi ini satu hal juga, fenomena yang menarik. Kedua soal saya kira kalau ini kaitannya dengan Gibran yang tidak hadir tadi, Mbak. Mungkin bisa kita lebih detailkan lagi apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana penjelasan dari DPR. Tadi Anda kan menyatakan bahwa itu berkaitan dengan desain tata letak di ruang itu nggak masuk akal lah, ini alasan semacam itu kan gitu ya. Jadi dari sini saja kita mencium sesuatu yang terjadi. Apakah ada kaitannya dengan Fufu Fafa, dengan kaitan, ya saya kira ada kaitannya dengan, sering bingung saya membedakan antara Fufu Fafa, Gibran itu sering kadang-kadang saya bingung tuh. Apakah ini kaitannya dengan adanya skandal Fufu Fafa, dan sejak itu kan memang Gibran kelihatannya menghindar atau menghilang dari sorotan publik gitu.
Iya, kalau media menyebutnya demikian, netizen juga demikian, kita pun juga memperkirakan demikian gitu ya Mas Yersu, karena memang ini nggak henti-hentinya menjadi trending topik nama Gibran ini atau Fufu Fafanya. Hmm. Jadi bahkan hingga awal Oktober ini Mas Yersu itu masih menjadi apa ya, menjadi diskusi yang hangat walaupun berbagai isu yang lain itu datang dan pergi mencuat begitu ya. Tapi soal Gibran ini tidak selesai-selesai begitu Mas Hmm. Yersu. Dan kemudian Gibran ini kan ditengarai menghilang begitu ya Hmm. dari sejak kasus Fufafa tersebut heboh gitu. Salah satunya misalnya ya hashtag Fufu Fafa Wapres psikopat begitu ya. Mohon maaf ini aduh ini kalau netizen ya Mas Hersu ini memang saking jengkelnya begitu ya, sepertinya tidak perlu mohon maaf juga sih ya, tapi Hmm. maksudnya penyebutan psikopat itu kalau seandainya kita sudah mendapatkan apa kejelasan dari psikiater atau psikolog begitu, tapi ya akhirnya ini bahkan yang mengatakan seperti itu kalau di terutama di X ya Mas Hersu, karena di sana banyak sekali para profesional seperti dokter jiwa, dokter saraf apa dan sebagainya, begitu juga pengamat psikolog apa dan sebagainya itu memiliki akun di X. Dan mereka sebagai netizen juga menyebut hal tersebut begitu, bahwa wah ini sudah mendekati psikopat apa dan sebagainya begitu. Karena memang diduga keras Fufafa itu adalah akunnya Gibran. Sehingga hashtag Fufafa Wapres psikopat tersebut tetap trending di awal Oktober ini. Bayangkan itu dari sejak awal September loh Mas Hersu kita Hmm. membahas soal ini, dan sampai dengan awal Oktober ini masih terus, bahkan seperti kata Mas Hersu kemarin ketika kita membahas soal apa namanya soal UIPM gitu ya, Hmm. Hmm. kampus yang memberikan apa gelar doktor honoris causa kepada Raffi Ahmad pun diprotes kita Mas Hersu oleh sebagian netizen, Hmm. bahkan untuk konten kita yang terbaru ya tadi malam pun juga diprotes. Mas Hersu, Mbak Agi, jangan lupa tetap suarakan tentang Fufu Fafa, jangan sampai isu Iya. itu keluar. Aduh, tidak cuma satu orang saja, tapi Ya, banyak sekali ya itu anggap kita mengingatkan bagian dari pengalian itu. isu ya Mbak Agi, termasuk juga soal ribut-ribut diaspora apa pembuaran diaspora itu diskusi diaspora itu juga ini pengalian isu Pak. Jadi begitu nih komentarnya ya luar biasa ini. Kan kita juga kadang-kadang jeda dulu lah gitu, karena kita sendiri aja kadang-kadang sampai sulit membedakan antara Gibran dengan Fufu Fafa karena terlampau sering membahasnya gitu ya Mbak. Iya, bahkan sampai saya minta maaf kalau saya sering salah sebut juga ya netizen begitu, karena maklum banyak sekali nama begitu yang harus diingat gitu, kok tiap hari ini ada tambahan lagi kasus baru lagi. Tapi ya begitu Mas Hersu, bahkan ada hashtag juga yang misalnya fufafa, bocil apa gitu ya, ada kata-kata bocil itu juga trending. Jadi berubah-ubah kurang lebih apa namanya katanya, tapi tetap mengacu kepada Gibran dan Fufafa gitu. Nah, kemudian juga selain hashtag tersebut ternyata kita lihat memang Gibran ini seperti menghilang dan banyak sekali yang mencari. Itu seperti media, saya bacakan misalnya inilah.com menulis dia judulnya seperti ini. Menghilang sejak heboh Fufafa, Kim pun tak tahu Gibran ada di mana. Ini luar biasa. Ini akhir September dia menulis seperti ini. Kim yaitu Koalisi Indonesia Maju, bahkan para petingginya tidak tahu Gibran di mana berada ketika dihubungi. Begitu juga misalnya bisnis.com, dia menulis Gibran hilang dari medsos setelah akun Fufu Fafa viral begitu. Dan kemudian ada juga misalnya Radar Solo, ini apa media lokal menyebut Gibran menghilang dari medsos pasca viral akun Fufu Fafa hina Prabowo. Netizen mengatakan ya tumben kagak ngonten begitu. Kemudian ada juga menyebut hilang sejak heboh Fufu Fafa. Gibran ada di mana? Gitu. Ini dicari, tentunya dicari itu ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau bahkan juga dicari bisa jadi rindu juga ya Mas Hersu. Karena dia ini kalau saya perhatikan Gibran ini adalah termasuk pejabat yang rajin konten. Jadi, Hmm. ya kalau Hmm. kita melihat salah satu contohnya ya, kalau di X dia terakhir konten itu bulan Juli tahun 2024 ini, Ya, ya. yaitu akunnya Gibran Tweet kalau tidak salah. Sementara kalau di Instagramnya, dia terakhir konten 15 Agustus kalau tidak salah Mas Hersu. Nah, Oh, jadi memang jadi ada mirip sama Fufu Fafa ya, yang rajin banget gitu ya untuk konten. betul. Ya.
Betul. Jadi dari 15 Agustus sampai sekarang belum ada update terbaru. Dari 15 Agustus itu kita melihat kalau lihat ke belakangnya ya, tanggal 12 Agustus dia upload. Kemudian tanggal 6 Agustus dia upload. Seminggu sebelumnya dia upload. Terus kemudian sehari sebelumnya dia upload. Jadi jeda-jedanya itu sekitar ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan begitu. Tapi continue dia melakukan upload itu di media official Instagramnya. Nah, upload terakhir itu adalah ketika dia bersama Raffi Ahmad itu menemani Marcel Widianto ketika belusuan di daerah Tangerang begitu Mas Tanggal Hersу. berapa itu, Mbak? Itu tanggal 15 Agustus kalau Oh, tidak salah. Kita udah bisa cek. lama dong ya. Udah lama. Ini sudah Betul. akhir September, sudah awal Oktober malahan gitu ya. Biasanya Betul, kan betul. ya, ini mesti kalau dia ngilang betulan mestinya sudah ada laporan ke polisi nih. Mestinya gitu ya. Iya Ya, ya, ini menghilangnya kemana kita juga nggak tahu ya. ya Mas Hersу. Mm. Cuman apa namanya kalau yang di media lokal yang ada di Solo, jadi di sana ada apa ya akun YouTube-nya Berita Surakarta dan kemudian Mm. satu lagi saya lupa begitu ya. Itu yang memang kegiatannya sepertinya itu memang mengikuti Gibran, menyesuaikan. Mungkin itu memang followernya Gibran, pendukung Gibran atau memang bagian dari organisasi Gibran di bawah Gibran yang pendukung Gibran. Jadi kalau terakhir saya lihat itu dia masih ada di Surakarta mendampingi calon dari Kim gitu ya, calon yang didukung PSI juga begitu belusuan di daerah-daerah di sana begitu di Yang Solo. Respati itu ya, yang dan Betul. pada waktu yang dia ditanya ketika ditanya soal fufu apa dia menyatakan Takono yang dua akun kan itu yang waktu itu ya Yang dua maksudnya ya. akun. Iya, Mm-mm. udah Iya, lama itu, itu Mbak. jadi sudah lama dan singkat sekali Hmm. pernyataannya karena Hmm. setelah itu dia ya menghindar tidak mau diwawancara ketika itu. Nah, ini yang dilakukan oleh inilah.com ini menarik Mas Hersу. Hmm. Jadi pada tanggal 27 September ya akhir September ini belum lama ini belum ada 1 pekan ya. Ini dikatakan bahwa menghilang sejak heboh Fufafa, Kim pun tidak tahu Gibran ada di mana. Jadi di sini jurnalis dari inilah.com itu menanyakan ke banyak petinggi dari partai-partai. Jadi misalnya dari Sigit Widodo dari PSI ketika ditanyakan itu dia mengatakan, "Mohon maaf saya bukan juru bicara Mas Gibran, tapi kalau ditunjuk jadi jubir saya siap." Dia mengatakan begitu. Kemudian Wakil Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi Ah, saat ditanya itu juga hanya membalas dengan sebuah video ucapan hari raya Hari Suci Galungan lewat WA ini ya dan kemudian ketika ditanya untuk kedua kalinya dia hanya membalas pesan dengan stiker Presiden terpilih Prabowo Subianto yang lagi joget-joget kan memang suka ada emoticon hmm, itu hmm, ya hmm. Pak Prabowo lagi joget-joget gitu itu biasanya Nah, itu WA itu yang begitu. dulu kalau dulu begitu ada hal-hal yang kayaknya kurang asik jogetin aja gitu ya maksudnya gitu ya. Betul. Hmm. Nggak mau jawab, jadi dengan gimmick saja jawabnya, karena memang tidak narasi apa yang akan disampaikan, begitu Hmm. kan. Sementara Sekjen PAN Edi Suparno juga tidak bersedia menjawab, gitu, sama tidak menjawab pesan sama sekali. Masih ada yang lainnya, Habibur Rahman dari Gerindra misalnya, dia tidak langsung menjawab pertanyaan, tapi tidak tidak jadi nggak kunjung membalas gitulah pesan dari WA tersebut. Kemudian Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga mengatakan belum mengetahui kabar terbaru. Dia bilang, mohon maaf, saya belum update terkait agenda Mas Gibran. Dan yang lainnya dari Partai Golkar, Dev Laksono juga mengaku tidak tahu informasi soal Gibran. Dia menduga tengah mempersiapkan diri jelang pelantikan. Oh, lagi jahit baju atau Ya, apa ini gitu kan. rajin banget wartawannya ya ngecek sana ngecek sini ya luar biasa nih wartawannya effortnya. Ya, makanya saya bilang ini luar biasa juga ini wartawan dari inilah.com. Jadi ada sejumlah petinggi dari Kim dan mereka juga tidak mengetahui Mas Hersу bagaimana kabar dari Ya, Gibran ini. ya mudah-mudahan baik-baik ya Pak Gibran gitu ya. Tahu. Iya, karena Mas Gibran nggak hadir di pelantikan DPR tuh bikin Bapak murung begitu kan Iya. wajahnya. Ya, oke. Oke, kita pindah ke topik berikutnya. Kan tadi sempat cerita Pak Jokowi kunjungan-kunjungan di beberapa daerah ya, Mbak Agi. Kan sampai hari ini Pak Jokowi masih di NTT ya. Karena dimulai kunjungannya itu kemarin. Kebetulan ada seorang teman juga, seorang pengusaha yang baru terbang, baru pulang dari NTT. Dia juga bilang begitu kepada saya. Kaget saya, Mas. Kemarin ada lihat satu spanduk penolakan Pak Jokowi di NTT. Karena menurut dia kan, dia tahu bahwa NTT ini wilayah
itu die hardnya Pak Jokowi gitu kan, sampai muncul spanduk semacam itu tentu saja cukup mengejutkan gitu ya. Dan ini ya, beritanya memang sudah beredar kan, itu ada para aktivis pro demokrasi di sana yang menolak Pak Jokowi karena alasannya menarik. Itu satu, karena campur tangan Pak Jokowi dalam soal Pilpres kemarin berkaitan dengan Gibran. Nah, yang kedua ini katanya dicurigai juga Pak Jokowi itu kemungkinan datang ke sana itu untuk ikut mengkampanyekan salah satu kandidat pada kan masa sekarang masih aja kayak gitu sih gitu loh. Iya, aduh, Pak Jokowi sampai dicurigai seperti itu ya. Jadi masa sudah mau tinggal berapa hari lagi sih? 3 pekan lagi mungkin ya, lengser masih begitu saja kelakuannya begitu. Jadi ini sepertinya memang koordinasi soal Pak Jokowi berkunjung kemana dan sebagainya dengan melihat situasi lapangan di daerah. Ini dari istana pun sepertinya juga tidak fix begitu jadwalnya ya Mas Hersum, bisa setiap saat itu berubah. Jadi seperti misalnya Pak Jokowi kemarin dari habis memimpin upacara di Lubang Buaya, Hari Kesaktian Pancasila kan. Nah itu dari pihak istana mengatakan, yaitu Yusuf Permana. Yusuf Permana ini adalah Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Itu dia mengatakan bahwa dari Lubang Buaya itu akan langsung ke Halim Perdana Kusuma, yaitu berangkat ke NTT. Yang artinya Pak Jokowi sedianya kemarin itu tidak hadir dalam pelantikan anggota DPR. Oh, sebenarnya udah benar ya, feelingnya Pak Jokowi bagus sebenarnya. Kalau daripada kayak gitu kemarin nggak ditepukin gitu, lebih baik nggak datang. Tapi kalau Pak Jokowi nggak datang juga bakal lebih ramai lagi beritanya kan gitu ya. Betul, kan aneh betul Mas Hersum, Pak Jokowi tidak ada, Wapres terpilih tidak ada. Kalau seandainya mereka tidak terhubung sebagai keluarga dinasti, begitu Pak Jokowi, tidak ada hubungan bapak dan anak, masing-masing tidak hadir, mungkin masih ada alasan. Tapi ketika mereka bersama-sama tidak hadir, ini kan kemudian pasti menjadi gosip yang apa namanya hangat, yang panas, begitu kan? Ada apa? Jadi akhirnya kita tidak tahu alasan sebetulnya, tapi kita bisa menduga bahwa akhirnya berbelok begitu ke DPR dan berangkat ke NTT-nya itu ditunda siang hari ya, sekitar jam 1 jam 2 baru berangkat sehingga sore hari sampai di NTT begitu Mas Hersum. Bahkan ya acara di Halim pun itu sudah dianggedakan dengan pihak lain, seperti misalnya Ketua Pansel, calon pimpinan dan Dewas KPK Yusuf Ateh itu juga dikonfirmasi mengatakan bahwa nama-nama yang lolos begitu ya, calon pimpinan ada 10 nama calon pimpinan itu akan diserahkan oleh mereka, oleh Pansel Capim tersebut di Halim Perdana Kusuma pada saat Pak Jokowi akan berangkat. Jadi mereka pun sudah bersiap untuk menyerahkan itu di sana, di mana tiba-tiba Pak Jokowi ternyata beralih berangkat juga akhirnya untuk mengikuti pelantikan anggota DPR begitu. Jadi ini memang istana pun sepertinya sudah Koordinasinya udah kacau itu protokoler karena biasanya kan presiden itu kegiatannya betul-betul sudah terencana dengan baik Pak gitu. Ini bukan hanya soal ketepatan waktu tapi soal security-nya. Itu kan yang sebenarnya yang direncanakan setiap kali beliau kunjung kemanapun itu kan pasti ada tim advance untuk melakukan pengamanan. Jadi kalau seperti ini pasti membingungkan itu tim pas Pampresnya juga gitu. Selain protokoler, pas Pampres juga kebingungan kalau jadwalnya nggak tepat seperti itu gitu. Iya, apalagi pihak penjemput yang ada di NTT-nya. Ya. Itu yang namanya kalau namanya presiden datang, saya bisa bayangkan karena pernah ikut acara-acara seperti ini di istana. Jadi dari mulai gubernurnya sampai dengan bupati begitu di berbagai daerah, misalnya satu provinsi ada berapa puluh kabupaten dan kemudian apa namanya kepala lembaga apa dan sebagainya, itu sudah menunggu dari berapa jam sebelumnya begitu juga. Iya. Konsumsi, pengamanan apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya yang sedianya berangkat pagi hari, begitu sekitar jam 8, jam 9 sudah berangkat, kemudian ditunda sampai siang hari, kita bisa membayangkan menunggunya itu. Ya, yang kasihan anak-anak sekolah, Mbak. Biasanya anak-anak sekolah kan biasanya dikerahkan untuk itu ya. Biasanya kan kalau tuh acaranya misalnya Pak Presiden lewat pukul 8, mungkin sejak jam 5 pagi semua udah harus standby. Kalau di molor gitu kan kasihan banget itu anak-anak itu. Iya ya, ini bahkan ada berita Pak Jokowi ke Alor. PJ Bupati minta warga berdiri di jalur yang dilalui presiden. Tidak hanya warga, tapi anak SD, SMP, SMA semua diminta berdiri di jalur jalan, di pinggir jalan di mana yang akan dilalui Pak Presiden. Dan kita bisa tahu hal seperti ini, mobilisasi semacam ini dilakukan bisa beberapa jam sebelum presiden tersebut lewat. Jadi kalau ada penundaan bisa berapa jam mereka ini menunggu. Yes. Oke, jadi acaranya
lancar lah walaupun ada penolakannya di NTT ya Mbak, peresmian-peresmian, apa bendungan apa dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah, gimana kita bisa pindah ke Maluku atau kita masih ada yang mau kita bicarakan di NTT ini? Iya, kita berharap ya yang di NTT janji-janji Pak Jokowi, terus kemudian berbagai PSN yang ada di NTT yang dianggap sebagai apa ya, Mas Hersu, tidak ramah terhadap penduduk adat setempat, mereka yang tergusur, kemudian mereka yang sekarang ini kan ketika Pak Jokowi itu seperti PSN misalnya yang ada di Labuan Bajo, para aktivis di sana mengatakan tidak ada kejelasan ini ditunda atau dibatalkan atau bagaimana, jadi menggantung gitu posisinya Mas Hersu, dan itu membuat penduduk yang tadinya mereka memang tidak mau digusur ya, tapi mereka masih was-was begitu, was-was terus kalau setiap saat ini akan digusur, dan belum ada ketetapan bahwa itu dibatalkan PSN tersebut. Jadi kita berharap pada pemerintahan baru Pak Prabowo nanti akan ada kejelasan, dan PSN yang memang tidak terlalu dibutuhkan dan hanya untuk hanya untuk pencitraan seperti itu Mas Hersu, atau untuk bagi-bagi proyek ya dibatalkan sajalah, lebih baik uangnya ke sesuatu yang lebih berguna untuk peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kita harapnya seperti itu, seperti harapan dari para aktivis juga di NTT. Kalau Pak Prabowo saya kira nggak akan punya kemewahan semacam itu ya, karena ini kan seremonial ini juga menghabiskan biaya yang sangat besar gitu. Sementara anggaran kan makin berat, pasti akan fokus pada hal yang efisiensi, itu penting sekali. Oke, pindah ke Maluku ya Mbak Agi ya, itu kan rencananya itu tanggal 3, besok itu langsung dari sana terbang ke Maluku, jadi harusnya besok tiba, tapi dinyatakan udah ada pengumuman batal ini ya Mbak, karena juga penolakan di sana juga luar biasa, lebih ramai di Maluku ya daripada di NTT penolakan terhadap Pak Jokowi ini. Iya, Mas Hersu, betul. Jadi pernyataan bahwa Pak Jokowi batal ke Maluku ini dinyatakan oleh, saya buka dulu ya, ini dari Siwalima News. Ini banyak sekali media lokal gitu yang memberitakan soal ini Mas Hersu. Dan PLH, Sekretaris Daerah Maluku Suryadi Sabirin namanya, begitu, mengatakan dan membenarkan bahwa kedatangan Presiden besok itu batal, begitu Mas Hersu. Sedianya memang tanggal 3 itu, tapi memang sepertinya sudah disiapkan oleh masyarakat setempat, aktivis setempat, sebuah demo besar-besaran, mereka mengatakan demikian, gitu Mas Hersu, yang menolak kedatangan dari Pak Jokowi. Jadi ini masyarakat Maluku ini sepertinya kalau di NTT begitu Mas Hirsu, ya kita bukan ini ya, tapi masyarakat NTT mungkin secara literasi, mungkin secara pendidikan gitu ya, dan taraf hidup gitu, kemiskinan dan sebagainya mungkin lebih rendah daripada yang ada di Maluku Mas Hirsu, sehingga mereka memang tidak terlalu melek politik begitu ya, mereka tidak terlalu mengikuti berita apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi apa dan sebagainya, mana proyek yang merundung rakyat, yang merugikan rakyat dan mana yang menguntungkan rakyat, mereka tidak terlalu tahu. Tapi kalau di Maluku ini literasinya lebih baik dan mereka melek begitu Mas Hirsu, karena di sana juga banyak sekali proyek yang proyek besar begitu ya, seperti Blok Masela begitu dan sebagainya. Nah ini Pak Jokowi ini memang kalau saya melihat Mas Hersu, dia banyak catatan begitu ya, kenapa dari berbagai kelompok itu menolak Pak Jokowi, yaitu soal lumbung ikan nasional. Kita masih ingat Pak Jokowi menjanjikan itu kan Mas Hersu di sana, lumbung ikan nasional. Terus kemudian ada pelabuhan yang ada di Ambon itu yang akan dibangun sangat besar ya, sebagai sentral kawasan timur lah seperti itu. Dan setahu saya itu tahun 2020 lah itu sudah dikatakan akan dibangun, 2021 dikatakan akan mulai dibangun, dan tahun 2024 ini seharusnya sudah selesai. Ketika itu dikatakan demikian, makanya tahun 2022 terus ditanya janjinya. Tahun 2023 ada demo juga dan ditanya janjinya kapan, karena dimulai saja belum. Padahal ketika itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan bersama rombongan tahun 2022 kalau tidak salah sudah datang ke lokasi begitu Mas Hersu, meninjau, terus kemudian mereka bentuknya nanti akan seperti apa, terus kemudian akan ditunjuk konsultan apa dan sebagainya, itu sepertinya sudah fix gitu ya. Tapi kalau saya melihat Mas Hersu, ini kan ada terjadi tarik menarik anggaran. Dan kita tahu ada proyek yang tidak direncanakan tapi kemudian dibangun dan dilaksanakan, yaitu IKN. Jadi sepertinya seharusnya ini bisa
ini saya rasa soal anggaran, ketiadaan dari anggaran tersebut sehingga Pak Jokowi tidak dapat merealisasikan apa janjinya tersebut. Nah, akhirnya sekarang ya ketakutan sendiri begitu ya untuk berhadapan dengan masyarakat Maluku karena tidak hanya aktivis, tapi masyarakat Maluku pun kecewa begitu, Mas Ya. Eris. Oke, Mbak Agi, saya kira semua sudah tuntas kita bicarakan. Ya, kita mohon pamit, kita ketemu lagi sampai besok ya. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.